Pernahkah kamu terbangun di malam hari, merasa dunia tetap berjalan, namun hatimu ingin pergi entah kemana? Malam ini, ada sebuah dongeng lama tentang seorang raja yang memilih berjalan diam-diam di saat semua orang terlelap. Dengarkan perlahan, karena ceritanya dimulai saat lentera istana mulai redup, dan langkah pertama diambil menuju kegelapan. Baiklah, ceritanya kita mulai. Di puncak sebuah gunung tinggi, berdirilah kerajaan Giri Candramaya. Kerajaan itu jarang disinggahi orang, bukan karena angker, melainkan karena jalannya sunyi dan panjang. Dari atas, dunia di bawah tampak kecil, seperti lukisan yang tak pernah bergerak. Raja yang memerintah di sana bernama Prabu Samudrawening. Ia dikenal tenang dan adil. Istana selalu tertib, lumbung selalu penuh, dan rakyat hidup tanpa kekurangan. Namun setiap malam, saat lentera-lentera mulai dipadamkan, sang raja memiliki kebiasaan yang sama. Ia naik ke menara tertinggi. Dari sana, ia memandang lembah di kejauhan, tidak membawa pengawal, tidak membawa catatan kerajaan, hanya berdiri lama, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Di istana itu bekerja seorang pemuda bernama Raga, penjaga kandang kuda. Tugasnya sederhana: memberi makan, membersihkan, dan memastikan pelana tergantung rapi. Karena pekerjaannya, ia sering terjaga hingga malam larut. Suatu malam, Raga melihat bayangan Prabu Samudrawening sedang menaiki tangga menara. Tanpa tahu mengapa, ia mengikuti dari jauh. Dari balik dinding batu, ia melihat sang raja berdiri diam, memandang ke bawah. "Paduka selalu datang ke sini," kata Raga pelan. Raja menoleh lalu tersenyum tipis. "Di sini angin lebih jujur," jawab singkatnya. Raga tidak mengerti maksudnya. Ia hanya menunduk dan kembali ke kandang. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil Raga ke istana. "Siapkan kuda terkuat," katanya, "yang paling tahan menuruni lereng." Raga terkejut, namun tak bertanya. Ia menyiapkan kuda hitam dari kandang timur.
kuda yang jarang dipakai karena jalannya berat dan panjang. Malam itu, tanpa iring-iringan, Prabu Samudrawening meninggalkan kerajaan. Gerbang dibuka pelan, lalu ditutup kembali. Tak ada lonceng, tak ada pengumuman. Pagi harinya, kerajaan tetap berjalan seperti biasa. Para tetua memimpin sidang, pelayan membersihkan aula, dan kandang kuda tetap dibuka seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Raga melihat sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan istana, di lereng gunung, tampak seorang pria tua berjalan perlahan bersama kudanya. Pakaiannya sederhana, tanpa mahkota, tanpa jubah. Ia berhenti sejenak, memandang ke atas, lalu melanjutkan langkahnya menuruni gunung. Di menara tertinggi, angin tetap berhembus seperti biasa. Namun sejak hari itu, tak ada lagi sosok yang berdiri di sana setiap malam. Kerajaan Giri Candramaya tetap berdiri tenang di puncak gunung, dan lembah di bawahnya untuk pertama kalinya terasa lebih dekat dari sebelumnya. Sekarang kita memasuki dongeng yang kedua. Lampu di ujung jembatan kayu. Di sebuah negeri yang dialiri sungai panjang, terdapat sebuah jembatan kayu tua yang menghubungkan dua sisi desa. Jembatan itu tidak besar, tidak pula indah. Papan-papannya sudah gelap dimakan usia, dan di beberapa bagian terdengar bunyi berderit saat diinjak. Namun setiap malam, ada satu hal yang selalu sama. Di ujung jembatan, sebuah lampu minyak kecil menyala. Lampu itu dijaga oleh seorang lelaki tua bernama Wirya. Tugasnya sederhana, menyalakan lampu saat senja, memadamkannya saat fajar. Tidak ada upah besar, tidak ada pujian, bahkan banyak orang desa yang jarang memperhatikannya. Setiap malam, Wirya duduk di bangku kayu dekat lampu itu. Ia membawa kain lap kecil, membersihkan kaca lampu dari debu, lalu menunggu hingga minyaknya tenang. Orang-orang desa sering bertanya-tanya mengapa lampu itu tetap dinyalakan. Sungai tidak lagi ramai seperti dulu. Perahu jarang melintas. Anak-anak pun lebih sering memilih jalan memutar yang baru dibangun. Suatu malam, seorang pemuda berhenti di jembatan. "Pak Wirya," katanya, "tidak ada yang lewat lagi. Untuk apa lampu ini dinyalakan setiap malam?"
Wirya tersenyum tipis. Kadang memang tak ada yang lewat, jawabnya pelan. Lalu tanya si pemuda. tapi lampu tidak pernah tahu malam mana yang akan dilalui seseorang. Pemuda itu terdiam. Ia mengangguk singkat, lalu melanjutkan langkahnya. Malam-malam berikutnya tetap berjalan sama. Angin sungai berembus pelan, lampu tetap menyala. Wirya tetap duduk di bangkunya, mendengarkan bunyi air dan serangga malam. Suatu malam, hujan turun deras, sungai meluap, dan jalan baru di hulu terendam. Dari kejauhan, tampak bayangan seorang perempuan tua berjalan tertatih menuju jembatan. Langkahnya ragu, matanya menyipit menembus hujan. Saat melihat cahaya lampu di ujung jembatan, ia berhenti sejenak, lalu melangkah mendekat. Ia menyeberang perlahan, berpegangan pada pagar kayu, hingga akhirnya sampai di seberang dengan selamat. Wirya tidak berkata apapun. Ia hanya memastikan lampu tetap menyala hingga hujan reda. Keesokan paginya, perempuan itu datang kembali, membawa sebungkus kecil makanan. Ia meletakkan di bangku kayu, lalu pergi tanpa banyak bicara. Hari-hari berlalu, jembatan tetap sunyi, lampu tetap dinyalakan setiap malam. Dan Wirya tetap duduk di sana, menyalakan cahaya kecil itu, seolah yakin bahwa suatu malam seseorang akan membutuhkannya lagi. Dua kisah barusan berjalan dengan cara yang berbeda, namun berhenti di satu rasa yang sama, tentang sesuatu yang tampak utuh dari luar, tetapi diam-diam menyimpan jarak di dalamnya. Ada yang tinggal di tempat tinggi, aman, dan terjaga, namun justru merasa asing dengan hidupnya sendiri. Ada pula yang hadir setiap malam, menjalankan peran kecil yang jarang diperhatikan, namun tanpa sadar menjadi penopang bagi banyak langkah orang lain. Tak ada tokoh yang benar-benar salah, tak ada yang benar-benar kalah. Semua hanya berada di posisi masing-masing, menjalani perannya sambil menanggung sunyi yang tak selalu bisa diceritakan. Mungkin seperti itu pula hidup berjalan. Kadang kita berada di puncak, tapi ingin turun. Kadang kita berada di pinggir, tapi ternyata berarti. Dan seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban, melainkan keberanian untuk mendengarkan apa yang selama ini kita abaikan. Jika malam ini hatimu terasa penuh tanpa tahu sebabnya, barangkali tidak apa-apa. Tidak semua rasa harus segera diberi nama.
Sekarang, kamu tak perlu memikirkan apapun lagi. Biarkan kisah-kisah tadi beristirahat bersama pikiranmu. Selamat beristirahat. Semoga tidurmu hangat dan malammu damai.